karena banyaknya masukan lalu tentang khotbah, maka memang masukan dari para pendeta, guru Injil maupun lay speaker kita, bagaimana jika saya menyampaikan penjelasan sebelum khotbah minggu. Lalu saya pikir itu masukan yang baik, sehingga hari ini saya pun akan menyampaikan beberapa butir pemikiran menyangkut khotbah minggu pada tanggal 18 April 2021. Jadi masih 3 hari lagi. Semoga uraian saya ini menolong para pelayan gereja, pendeta, guru Injil, calon pekerja, lay speaker, calon lay speaker di gereja masing-masing, khususnya di Gereja Metodis Indonesia. Nah, yang menjadi teks khotbah kita pada tanggal 18 April 2021 ini menurut Almanak Gereja Metodis Indonesia memang ada dua teks. Tetapi saya mencoba memberikan uraian terhadap teks Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai 19. Ya. Nah, saya tidak perlu membaca kitab itu, Kisah Para Rasul ini. Silakan Bapak Ibu membaca dulu kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai 19. Lalu kemudian bisa mendengar uraian saya. Silakanlah membaca kitab itu terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau sudah membaca kitab itu, maka kita akan bisa menangkap bahwa cerita di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai 19 itu kan penulis kitab ini ingin menggambarkan suasana sesudah peristiwa kebangkitan Yesus, di mana murid-murid Yesus, dalam hal ini Petrus dan Yohanes, melanjutkan misi pengajaran dan penyembuhan, misi transformasi pengetahuan yang pernah Yesus kerjakan selama di dunia. Itu bisa kita lihat terlebih dahulu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat pertama sampai 10. Sebelum kita melangkah ke Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai 19. Bahwa ada sebuah peristiwa di mana ketika Petrus dan Yohanes itu hendak memasuki bait Allah, dia bertatap muka dengan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, lalu berharap dia mendapat uang atau sedekah berupa emas. Tetapi Petrus dan Yohanes mengatakan bahwa dia tidak punya sedekah yang cukup, tetapi dia mengatakan, bangkitlah, berjalanlah, dan orang yang lumpuh sejak lahir itu berjalan dan bergembira. Nah, ketika orang yang menyaksikan peristiwa kesembuhan itu, mereka terheran-heran. Mereka bertanya-tanya, kuasa apa yang dia miliki sehingga bisa menyembuhkan, membangkitkan orang yang lumpuh sejak lahir itu. Nah, orang-orang yang mendengar khotbah dan menyaksikan penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes itu terheran-heran. Wajar mereka terheran-heran karena orang yang selalu duduk, seorang laki-laki yang selalu duduk di gerbang bait Allah itu
selama ini sudah banyak dilakukan pengobatan, tetapi tidak mengalami kesembuhan. Nah, jadi itulah kewajaran kenapa mereka terheran-heran. Nah, sehingga mereka mungkin bertanya-tanya, kok ada kuasa, kemampuan dari Petrus dan Yohanes ini melakukan demikian? Ya, mungkin bertanya-tanya dan sampailah ke telinga mereka, ke telinga Petrus dan Yohanes, rasa terheran-heran itu diambil kesempatan oleh Petrus dan Yohanes untuk menjelaskan mengapa mereka memiliki kuasa untuk mengajar dan menyembuhkan. Mengapa mereka memiliki kemampuan untuk mengajar, menyembuhkan, membangkitkan orang yang lumpuh sejak lahir itu. Nah, Petrus dan Yohanes sebenarnya ingin mengatakan, ya sebetulnya kalau kalian pun tadinya tidak menolak yang kudus dan yang benar, yaitu Yesus itu, dan kalaupun kalian tidak ikut menyalibkan dan berteriak salibkan dia, sebenarnya kalian juga memiliki kuasa seperti yang kami miliki. Mungkin kurang lebih seperti itu yang ada di dalam pikiran Petrus dan Yohanes, dan itu dia mau jelaskan selanjutnya. Petrus dan Yohanes memberikan penjelasan dengan cara flashback, mundur ke belakang, untuk membangkitkan ingatan orang-orang yang terheran-heran tadi. Membangkitkan ingatan bahwa mengapa mereka tidak memiliki kekuasa? Karena mereka ikut terlibat aktif di dalam proses penghukuman Yesus, hukuman mati yang dijatuhkan kepada dia. Ikut mengalahkan kebenaran Allah. Nah, kalau kita masuk dan merasakan denyut dari teks ini, ya, kita bisa beranggapan bahwa pada saat itu atau nuansa di dalam perikop teks kisah para rasul ini, kita bisa menangkap bahwa kebenaran Allah itu dikalahkan oleh kebenaran manusia melalui suara mayoritas yang memutuskan menyalibkan Yesus. Ya. Di ayat 13 sampai 14 itu digambarkan, dimunculkan sebuah suasana bahwa pada saat itu kebenaran Allah itu dikalahkan oleh kebenaran manusia. Dan dampaknya adalah bahwa Barabas, yang jelas-jelas seorang pembunuh, dilepaskan dari penghukuman itu untuk menggantikan. Lalu Yesus menggantikan posisi Barabas. Cacat hukum sebenarnya. Ya, Barabas dilepaskan untuk menggantikan Yesus. Padahal sudah jelas-jelas Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahannya. Sebenarnya ini adalah gambaran dari realita manusia yang juga suka sekali, gemar sekali dengan alasan-alasan kehendak bebas atau free will itu, kehendak bebas manusia itu mengalahkan kebenaran Allah. Ya, sehingga kadang-kadang ada orang yang mengklaim bahwa suaranya itu, suara dia itu adalah suara Allah. Tidak bisa salah. Padahal itu bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi hati-hati dengan kehendak bebas.
Karena kehendak bebas bisa dimanipulasi untuk melawan kehendak Allah. Hal yang sama juga bisa terjadi di gereja. Ya. Hal yang sama juga bisa terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kalau sudah suara mayoritas berteriak yang sebenarnya adalah sebuah kesalahan, sebuah kejahatan, dia akan menjadi sebuah kebenaran. Karena semua mayoritas mendukung kesalahan dan kejahatan itu. Itu bisa dijadikan alat untuk melegitimasi bahwa pikiran, perkataan, dan tindakannya itu atas nama Allah. Ini berbahaya. Nah, di dalam konteks gereja Metodis Indonesia, tidak boleh terjadi bahwa suara mayoritas itu berarti suara Allah. Itu perlu pengkajian, perlu pendalaman. Karena bisa terjadi penyelewengan kebenaran, kehendak Allah yang dipakai untuk mendukung kebenarannya sendiri. Itu yang terjadi di dalam ayat 13 sampai 14 itu. Ya, kebenaran Allah itu dikalahkan oleh kejahatan manusia. Lalu ayat 15 sampai 16, di situ dilukiskan bahwa karena Petrus dan Yohanes yakin pada kebenaran Allah yang menderita, karena Petrus dan Yohanes yakin pada kehendak kebenaran Yesus yang mati dan bangkit itulah, mereka memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Mereka memiliki kuasa untuk membangkitkan, menyehatkan. Termasuk orang yang disembuhkan itu pun memiliki kepercayaan yang sama dengan Petrus dan Yohanes, maka dia sembuh dan berjalan. Petrus, Yohanes, dan orang laki-laki yang lumpuh itu menerima kuasa penyembuhan, kebangkitan, dan menyehatkan. Nah, seharusnya gereja Metodis Indonesia, seharusnya kita semua juga para pendengar channel YouTube ini memiliki kuasa itu. Kuasa yang menyehatkan, menyembuhkan, membangkitkan. Jika kita mempercayai, meyakini, dan menjalankan kebenaran Yesus yang bangkit. Bukan sekedar, ya saya percaya kepada Yesus yang bangkit. Bukan. Tetapi apakah kita, gereja atau gereja Metodis Indonesia, masih hidup di dalam kuasa kebenaran Yesus yang bangkit itu atau tidak? Itu menjadi pergumulan. Karena selama itu tidak ada, maka tidak bisa menyembuhkan, tidak memiliki kuasa menyehatkan, dan tidak memiliki kuasa membangkitkan. Ayat 17 sampai 19, penulis kitab Kisah Para Rasul memberikan peluang. Dia menghadirkan sebuah peluang bahwa pasca atau sesudah kebangkitan Yesus masih ada peluang untuk memiliki kuasa Allah. Sehingga penulis kitab Para Rasul ini menghadirkan dua kata, sadarlah dan bertobatlah. Dengan kesadaran dan perubahan radikal, maka manusia memiliki peluang untuk memiliki kuasa yang menyembuhkan, kuasa
membangkitkan, dan kuasa menyehatkan. Bahkan perubahan radikal, bertobatlah, itu akan membawa perubahan dunia ini juga. Gereja akan memiliki kuasa Allah itu juga selama gereja menggunakan kebenaran Allah di dalam setiap aktivitas pelayanannya. Gereja, dalam hal ini Gereja Metodis Indonesia, juga akan memiliki kuasa untuk membangkitkan, menyehatkan, dan menyembuhkan jika memiliki kuasa Yesus yang bangkit itu. Menggunakan kebenaran Allah, bukan kebenarannya sendiri, yang mungkin saja bisa bertentangan dengan kebenaran Allah. Perubahan yang terus-menerus, pertobatan yang terus-menerus itu menjadi sangat penting. Sehingga mengapa Martin Luther menyerukan terus-menerus pentingnya sebuah perubahan gereja. Ada sebuah slogan yang mengatakan bahwa gereja harus mengalami perubahan terus-menerus. Gereja harus mengalami reformasi terus-menerus. Gereja harus mengalami pertobatan terus-menerus. Ecclesia reformata semper reformanda. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, para pelayan-pelayan gereja, apa yang bisa kita maknai dari perikop ini? Ada beberapa tawaran saya untuk menjadi bahan renungan kita bersama. Yaitu yang pertama, jika Yesus yang bangkit itu tidak menguasai manusia, tidak menguasai gereja, dan tidak berkuasa di dalam gereja, maka gereja tidak akan memiliki kuasa Allah untuk menyehatkan, untuk membangkitkan, untuk menyembuhkan. Allah Yesus yang bangkit itu harus menguasai manusia, menguasai gereja, menguasai Gereja Metodis Indonesia, dan harus diberikan peluang itu. Jika tidak, yang kedua, sadarlah dan bertobatlah, maka gereja kita masih dibutuhkan oleh dunia ini. Semoga bahan renungan ini menjadi bahan pertimbangan dan menolong saudara-saudara sekalian di dalam menyampaikan khotbah pada hari Minggu ke depan pada tanggal 18 April 2021. Semoga bisa menolong. Tuhan memberkati kita. Shalom.